Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri. Di video kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang masalah beberapa larangan-larangan dalam bulan suci Ramadan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alangkah baiknya sebelum kita memulai ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kedepannya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, di sini kita akan sedikit mengkaji tentang masalah larangan-larangan pada bulan suci Ramadan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti salah satunya kemudian kemarin ada larangan-larangan dari pemerintah tentang masalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan umat Islam sholat tarawih di masjid. Sebagaimana dikatakan di sini dijelaskan, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa mengenai ibadah umat Islam terkait virus COVID-19 atau sekarang disebut dengan virus corona. Salah satunya fatwa yang dikeluarkan tentang aturan pelaksanaan ibadah di masjid, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am mengatakan umat Islam yang positif virus corona dilarang sholat tarawih berjamaah di masjid. Selain itu, umat Islam yang belum positif corona tetapi berada di kawasan tingkat penularan tinggi dan tidak terkendali jika dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah di masjid termasuk tarawih. Juga dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah di masjid termasuk sholat tarawih. Nah, saudara kaum muslimin rahmati Allah, pemerintah sudah mengeluarkan fatwa bahwa orang yang sudah terkena wabah ini itu disarankan untuk senantiasa tidak keluar rumah. Maksudnya orang dalam ODP lah. Orang yang dalam ODP tidak dikenakan untuk mengerjakan sholat tarawih berjamaah, dan itu fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dan yang kedua, sekalipun orang itu tidak terkena dampak COVID-19 ini, mereka juga dilarang untuk sholat tarawih di masjid, dikarenakan kalau di daerah itu tinggi penularannya, mereka diperkenakan untuk sholat berjamaah, sholat tarawihnya itu di rumah saja. Nah, untuk kaum muslimin, untuk saudara-saudara kaum muslimin yang luar sana, bagaimana menurut kalian tentang masalah ini? Ini masalah himbauan seperti ini. Ini kan secara tidak langsung untuk nikmat kita mengerjakan ibadah, untuk mengerjakan nikmat kita melaksanakan puasa bulan Ramadan agak terganggu, agak ada sedikit kewaswasan lah untuk mengerjakan sholat tarawih berjamaah, dan ini juga dilarang. Nah, adanya larangan ini bukan hanya dari satu orang ataupun dari komunitas, tetapi ini sudah larangan dari pemerintah pusat yang mengeluarkan fatwa ini dari MUI itu sendiri. Nah, mereka mengeluarkan fatwa seperti ini pada dasarnya hanya untuk melindungi sebenarnya. Nah, kembali lagi kepada kita, kalau menurut kalian saudara kaum muslimin di luar sana ini seperti apa? Kalaupun memang harus sholat di rumah, apakah nanti sholat kita ini, puasa kita ini nanti akan dihitung sempurna atau seperti apa? Dan kita pun juga tidak akan merasakan nikmat berpuasa itu kalau kita hanya sholat jamaah, sholat tarawih itu di rumah. Jangankan sholat tarawih yang hukumnya itu mungkin sunnah. Nah, sholat 5 waktu saja orang yang tidak sempat ke masjid suruh sholat di rumah, itu kadang mereka lupa. Jangankan hanya sholat sunnah saja, mereka nggak lupa. Nah,
Maka dari itu ini adalah salah satu ujian buat kita untuk menurut kaum muslimin sendiri ini seperti apa. Dan ini juga mungkin bisa menjadi salah satu jadi bahan untuk kita bisa mengevaluasi diri, bagaimana kita bisa mengambil sebuah tindakan. Kalau emang kita harus di rumah, ya kembali lagi dampaknya seperti apa. Kalau emang kita harus ke masjid untuk beribadah, ya seperti apa. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, sedangkan yang kedua di sini ada larangan tentang masalah buka puasa bersama itu dari pihak aparat setempat. Nah, untuk buka puasa bersama ini sendiri pun nilainya itu kalau ditiadakan memang tidak ada. Nilai yang dulunya kita mengerjakan buka puasa bersama dengan kerabat, dengan teman kerja, dengan saudara-saudara, itu kan menambah silaturahim sebenarnya. Menambah silaturahim kita, mempererat silaturahim kita terhadap saudara-saudara kita yang di luar sana. Dengan adanya bukber ini kan salah satu mempererat silaturahim. Nah, sekarang dengan adanya wabah ini tadi, buka puasa bersama ditiadakan untuk sementara selama berlangsungnya COVID-19 ini, dan itu ditiadakan oleh pemerintah, oleh aparat setempat. Nah, itu menurut kalian kaum muslimin itu seperti apa? Nah, kalau kita sih ya, kalau kita pribadi pengennya kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa melaksanakan berpuasa dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa mengerjakan berpuasa, kita bisa mengerjakan buka puasa bersama, kemudian kita sholat tarawih berjamaah itu bersama-sama. Kita sih pengennya seperti itu, tapi mau gimana lagi? Ini kembali ke diri kita masing-masing, kembali lagi kepada peraturan pemerintah. Kita juga harus mematuhinya itu. Kita tidak boleh juga harus mengambil pendapat ataupun jangan mengedepankan ego kita sendiri untuk harus kita harus sholat ke masjid, kita harus seperti ini. Dengan adanya wabah ini, pemerintah juga mereka lebih memutar otak bagaimana kita ini jangan terjangkit virus ini tadi. Makanya dikeluarkanlah fatwa seperti ini. Ini hanya kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana caranya menyikapi, bagaimana cara kita untuk mengatasi, itu kan kembali ke diri kita masing-masing. Dan kita udah dikasih tahu jalannya seperti ini, tergantung kepada kita lagi, kembali kepada diri kita lagi. Kita mau nggak untuk diajak kerjasama sama pemerintah. Kalau kita mau, ya marilah kita senantiasa ya mengerjakannya dengan hati yang ikhlas. Mau gimana lagi, ini juga ujian buat kita. Nah, sedangkan yang ketiga yang dilarang oleh pemerintah, oleh aparat setempat, yaitu sahur on the road. Sahur on the road ini adalah salah satu komunitas yang dimana ketika nanti pada waktu sahur mereka itu datang untuk membagikan sejumlah makanan seperti bingkisan makanan untuk sahur bagi orang-orang yang di pinggiran jalan, supaya mereka merasakan nikmatnya berpuasa untuk esok harinya. Nah, kan sekarang kan ditiadain. Nah, untuk ditiadainnya sahur on the road ini akan lebih mengurangi nilai sosial untuk komunitas sahur on the road ini. Dan bagaimana menurut kalian saudara kaum muslimin, kalau emang yang tiga-tiganya ini dilarang, ya kalian harus pandai-pandai menyikapinya. Dan menurut kalian seperti apa? Nah, itu nanti akan kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana kalau saya tadi sih, kalau sahur on the road itu kan adalah salah satu kegiatan sosial. Kalau menurut saya pribadi, ya itu jangan ditiadakan. Kalau untuk pribadi sih, itu kan adalah satu nilai sosial untuk berbagi sebenarnya, karena berbagi itu indah. Nah, yang di luar sana kan yang masih belum yang belum bisa merasakan hidup berkecukupan, dengan adanya sahur on the road ini mereka bisa makan sahur dengan adanya ini. Kalau ditiadakan kan nanti malah menyusahkan buat malah mengurangi nilai-nilainya lah, nilai-nilai sosialnya bagi aktivis itu sendiri. Kemudian yang biasanya dibagikan itu juga, atau kaum yang dibagikan itu juga gak ada lagi sahur on the road ini, mereka akan agak sedikit
muslimin rahimakumullah, kita jangan lupa untuk senantiasa berdoa, minta ampunan, biar sebelum terjadinya sebelum akan berakhirnya bulan suci Ramadan ini, wabah ini akan segera hilang, biar kita bisa mengerjakan sholat Idul Fitri, kita bisa bersilaturahim pada sanak saudara, biar kita menikmati sholat Idul Fitri dengan indah, dengan rasa kebahagiaan, karena itulah hari bahagianya umat Islam. Oke, itu dia tadi saudara-saudaraku kaum muslimin, kembali lagi kepada diri kita. Bagaimana menurut kalian dengan adanya himbauan ini ataupun dengan adanya fatwa-fatwa larangan ini bagaimana menurut kalian sendiri? Kalau memang harus ditiadakan ataupun harus dilanggar atau gimana, itu kembali ke kalian sendiri menyikapinya. Kita kita harus saling mendukung lah satu dengan yang lain. Kita juga mendukung program pemerintah, kita juga harus saling mendukung dengan saling mendukung aktivitas kita. Aktivitas maksudnya untuk aktivitas ibadah kita ke depannya, kita harus saling mendukung. Jangan satu yang lain setuju, satu yang lain nggak setuju. Kalau emang kita setuju sama pemerintah, oke lah, kita sama-sama tak setuju sama pemerintah. Kalau memang kita tidak setuju, ayo kita cari solusi untuk bisa mengeluarkan keluh kesah kita terhadap fatwa tadi ketika tidak ada sholat tarawih berjamaah. Itu kan nanti nuansanya akan seperti apa, seperti gimana, kita akan merasakannya sendiri. Nah, itu dia tadi, masyarakat muslimin. Kalau ada solusi dari kalian, menurut kalian seperti apa, silahkan komentar di kolom komentar ya. Nah, untuk berbagi itu aja himbauan, dan bagaimana menurut kalian. Semoga kita sering berbagi ilmu, sering berbagi berita untuk kedepannya seperti apa. Kita harus saling berbagi informasi, entah itu dari media sosial ataupun media cetak. Kita kan tidak membatasi itu, yang penting kita harus saling berbagi dan saling memberikan informasi. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang di luar sana. Semoga puasanya di bulan Ramadan ini bisa menyenangkan, bisa memberikan pahala yang luar biasa buat kita. Semoga bisa membuat diri kita lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.